Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Setiawati, NPM 1903011040, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ziswaf. Saya akan menjelaskan tentang Ziswaf sebagai solusi mengentaskan kemiskinan. Sekarang ini di Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang mengatasi pandemi COVID-19. Sebab pandemi COVID yang merebak sejak awal tahun 2019 membuat banyak orang akhirnya terkena dampak negatif. Banyak dari kita yang akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan, usahanya terpaksa gulung tikar, hingga kehilangan orang tercinta akibat ganasnya penyakit ini. Itu semua berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Pada September 2019, sebanyak 24,79 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,22%. Penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kecilnya lapangan pekerjaan hingga menimbulkan pengangguran dan berdampak pada kemiskinan. Salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan umat yaitu melalui Ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf itu harus dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai sisi ikhtiar pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat atau meningkatkan lapisan masyarakat sehingga dapat terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang dilakukan sebagai modal kerja. Dana ZIS dapat didistribusikan dalam bentuk uang tunai, konsumtif, beasiswa pendidikan, sarana dan prasarana, pelatihan dan pembinaan, serta modal usaha kepada mustahik. Sehingga dari usaha tersebut mustahik akan mandiri dan berjaya, serta akan muncul usaha-usaha yang produktif, menyediakan lapangan pekerjaan, mendapat penghasilan yang mandiri, dan mustahik pun akan menjadi muzaki yang baru. Wakaf memiliki peran membiayai berbagai pendidikan Islam beserta kesehatan. Wakaf produktif umumnya berupa tanah pertanian beserta gedung-gedung komersial. Dari pembangunan dan pengelolaan gedung-gedung komersial tersebut, maka secara tidak langsung akan menyerap lapangan pekerjaan baru. Selain itu, sebagian profitnya digunakan untuk membiayai kepentingan sosial, dakwah, dan fakir miskin. Tentu kita bisa memperkirakan apabila Ziswaf ini dilaksanakan dan dikelola dengan baik, maka akan ada berapa ratus ribu atau juta lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Akan ada berapa banyak fasilitas publik baru yang tercipta. Dan akan ada berapa ratus ribu atau juta fakir miskin yang terangkat nasibnya. Namun, itu semua hanya bisa terjadi apabila kita semua benar-benar sadar bahwa harta yang kita miliki dari manapun perantara datangnya itu adalah titipan Allah yang wajib kita bersihkan dan sucikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka dari itu, selagi masih bisa berbagi, yuk bersama-sama kita mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan Ziswaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.